بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال. الحديث السابع العشرون معرفة البر والإثم عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم فقال استفتي قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن روينا في مسند الإمامين أحمد bin Hanbal والدارمي بإسناد صحيح. Hadis yang ke-27 mengetahui antara albir kebaikan wal ithm, ya, antara kebaikan dengan yang bukan kebaikan, yaitu keburukan. Yakni di sini Nabi SAW memberitahukan kepada kita bahwasanya bagaimana cara membedakan antara perkara baik dengan perkara yang buruk. Kan terkadang kita bingung, ini baik atau buruk. Bingung kita. Ya, terkadang kebingungan ini menjadikan kita itu resah, bimbang, khawatir dan seterusnya. Maka di sini Nabi SAW memberikan keterangan masing-masing, ya, apa itu definisi daripada kebaikan, apa itu definisi daripada keburukan, supaya kita bisa membedakan mana perkara baik, mana perkara buruk. Setelah kita bisa membedakan mana perkara baik dan perkara buruk, maka di akhirat nanti tidak ada istilah kita itu akan memberikan kesaksian di depan Allah dengan alasan tidak tahu. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau lakukan demikian? Lalu kita jawab, saya tidak tahu ya Allah. Kenapa engkau mengambil hak orang lain? Saya tidak tahu ya Allah. Kenapa engkau berlaku demikian? Saya tidak tahu ya Allah. Tidak ada alasan. Kenapa? Karena semuanya sudah diberikan keterangan oleh baginda Nabi. Mana yang baik, mana yang buruk. Ya, tidak ada alasan sekalipun kita tidak pandai membaca. Sekalipun kita tidak pandai membaca. Karena Nabi sudah menyampaikan semua informasi. Makanya Nabi SAW dijuluki Jawami'ul Kalim. Seringkali kalimatnya itu sedikit tetapi uraian maknanya itu sangat luas. Kenapa demikian? Karena supaya apa yang kita serap dan yang kita tangkap itu, ya, lengkap. Tidak sepotong, tidak sebagian. Dan kita juga tidak bingung dengan beberapa perkara. Ya, dengan beberapa perkara kita tidak bingung untuk menentukan perkara ini baik atau perkara itu buruk. Sudah? Baik. Anin Nawas bin Sam'an. Dalam bab ke-27 ini ada dua hadis. Ya, yang sudah kita jelaskan rawinya pada minggu sebelumnya, minggu kemarin.
Yang pertama, redaksi hadis ya diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an. Redaksi hadis yang kedua diriwayatkan oleh Wabisah bin Ma'bad. Dua hadis ini redaksinya menurut kita kalimatnya berbeda, tapi redaksinya sama. Maknanya sama, tujuannya sama. Bagaimana Nabi menjelaskan antara perkara baik dengan perkara buruk dan ciri-cirinya. Serta Nabi SAW ya memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana tatkala kita itu dihadapi antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Bagaimana kita menimbang dan bagaimana kita menentukan. Qala sallallahu alaihi wasallam al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karita an yatla alaihi nas. Yang pertama, di sini Nabi SAW menyampaikan kepada kita al-birru wal ithmu, antara perkara baik dan perkara buruk. Apa itu perkara baik? Al-birru dikatakan di sini bahwasanya bikasril ba ismu jami' li anwa'il khair. Al-birru itu adalah kata jamak. Kata jamak itu artinya memiliki makna yang sangat banyak. Ya, atau mewakili beberapa hal. Hal apa? Hal baik. Misalkan menghormati orang tua itu al-birru, kebaikan. Memberikan makanan kepada orang baik, al-birru, itu juga dimaksud dengan kebaikan. Berkata baik, ya bertutur kata baik, itu juga al-birru. Sopan santun, itu juga al-birru. Ya, mencari nafkah yang halal, itu juga al-birru. Ibadah juga al-birru, dan seterusnya. Jadi kebaikan-kebaikan itu semua namanya al-birru. Makanya kewajiban seorang anak kepada orang tua adalah birrul walidain. Ya, birrul walidain. Ya, sebagaimana redaksi hadis birru abaakum tabirrukum abnaakum. Tabirrukum abnaakum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbakti. Apa itu bakti? Nah, kan kita tentu bertanya, bakti itu seperti apa sih? Apakah bakti itu menyediakan sarapan untuk orang tua, mencucikan pakaian untuk orang tua, dan sebagainya? Ya, kebaikan itu umum. Yang dimaksud dengan kebaikan itu birru, kebaikan. Bakti anak kepada orang tua itu bagaimana? Nanti dijelaskan. Itu albirru. Dan kebaikan itu menunjukkan bagaimana ya perilaku seseorang, akhlak seseorang, moral seseorang. Itu kebaikan. Ya, menunjukkan bagaimana moral atau akhlak seseorang. Maka dikatakan oleh baginda Nabi di sini adalah at-takhalluq bi akhlaqil hasanah asy-syarifah. Di antara perkara-perkara yang baik, di antara kebaikan ya adalah bagaimana berakhlak dengan akhlak yang indah. Dengan akhlak yang mulia dan akhlak yang terpuji. Wa ta'addub bi adabillahi ta'ala allati syara'aha li'ibadi, dan hendaknya beradab sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya. Ya, berakhlak ya dengan akhlak yang indah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min imtithali amrihi wa tajannaba nahyi wa ma ahsana ma qila al-birru syai'un hin fi'lun jamil wa kalamun layyin. Ya. Dikatakan di sini bahwasanya di antara berbuat baik kepada Allah itu bagaimana? Berarti berbuat baik di sini ada dua, berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia. Maknanya sesama makhluk, baik itu sesama binatang. Berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Berarti kalau misalkan ada orang bertutur kata baik tapi dia tidak bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, berarti dia belum berbuat baik. Dia belum mampu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini al-birru syai'un hin fi'lun jamil wa kalamun layyin. Dikatakan dalam sebuah syair bahwasanya kebaikan itu adalah merupakan sesuatu yang terpuji. Seperti apa? Fi'lun jamil,
berkelakuan baik, bermoral baik, berakhlak luhur, wa kalamun layyin, dan bertutur kata baik. Dan ingat, tutur kata yang baik itu bagian daripada akhlak yang terpuji. Dan tidak terpuji seseorang manakala belum mampu untuk bertutur kata baik. Ya, walaupun solatnya rajin, puasanya rajin, ya, tapi bertutur katanya tidak baik, terlebih kepada orang yang lebih tua, berarti dia belum berakhlak atau berkelakuan baik. Wa huwa tazkiyatun nafsi kal birri bi dhammi fi ta'dhiyatil badani. Apa tujuan kita itu berkelakuan baik? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mensucikan dan membersihkan diri kita. Nabi SAW bersabda, "Man lam yakun fihi thalathu khisalin lam yajid ta'mul iman." Kata Nabi SAW, barang siapa yang di dalam dirinya tidak ada 3 hal ini, berarti dia tidak akan merasakan bagaimana lezatnya iman. 3 hal ini wajib ada di dalam diri kita. Kalau 3 hal ini tidak ada di dalam diri kita, berarti kita belum mendapatkan atau merasakan bagaimana lezatnya iman. Yang pertama adalah ilmun yaridu bihi jahlul jahil. Kita harus memiliki ilmu agar ilmu ini menyelamatkan kita daripada kebodohan. Cara untuk mendapatkan ilmu dengan belajar. Ya. Kalau kita belum solat, kalau kita belum puasa, kalau kita belum beribadah, berarti kita masih jahil, bodoh. Ya, bodoh dalam hal apa? Bodoh dalam hal mengenal Allah. Walaupun Anda profesor, walaupun Anda seorang doktor, walaupun Anda seorang insinyur, walaupun Anda pandai berbahasa Inggris, pandai matematika, fisika dan sebagainya, tapi karena Anda tidak beribadah kepada Allah, berarti Anda jahil. Kenapa? Sebelum Nabi SAW diutus, dikatakan itu adalah zaman jahiliyah, karena di zaman itu belum ada yang menyembah Allah. Hingga datangnya baginda Nabi SAW mengeluarkan dari zaman jahiliyah ke mana? Ke zaman yang mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan jahiliyah itu mereka tidak tahu hitung-hitungan. Ya, mereka tidak tahu dagang, mereka tidak tahu baca. Buktinya, ya, para pembesar Quraisy itu orang-orang kaya. Ya, para pembesar Quraisy itu orang-orang berpengaruh. Bahkan di antara mereka itu ada yang mereka itu pandai untuk bersyair. Orang yang pandai bersyair ini orang pintar, apalagi sastra, bahasa dan lain sebagainya itu bahasa Arab. Ya, makanya di Ka'bah itu, ya, itu ada kiswah. Kiswah itu di atasnya itu ada tulisan. Betul enggak? Tulisannya apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dulu sebelum Nabi Muhammad itu adalah kata-kata syair. Jadi setiap kabilah, setiap kelompok, setiap suku, setiap ras, ya, menunjuk siapa yang paling ahli dalam bersyair untuk mengabadikan syairnya di kiswah Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sudah ada kiswahnya sebelum Nabi SAW lahir, sudah ada kiswahnya dibungkus. Ya, dan kiswah Ka'bah itu berganti warnanya, pernah warna merah, pernah warna hijau, pernah warna kuning, tapi tidak melambaikan partai, ya. Ya, tidak melambaikan partai. Jadi jangan pula nanti diartikan partai. Ya, warna ini berarti ini, warna ini berarti ini, tidak. Ya. Dan di kiswah, di kainnya itu tertulis syair. Jadi suku ini nulis syair. Dipilih siapa yang paling handal dalam bersyair, menulis syair. Ya, bukti menunjukkan bahwasanya orang-orang di zaman tersebut pintar. Tapi kenapa dinamakan zaman jahiliyah? Karena di zaman itu mereka tidak menyembah Allah. Apa bedanya dengan zaman sekarang? Ada orang-orang jahiliyah, orang-orang yang tidak menyembah Allah. Jahiliyahnya itu bukan dalam ranah ilmu matematika, bukan dalam ranah ilmu fisika, ilmu bahasa, tidak. Tapi yang dimaksud di situ adalah jahiliyah dari segi keimanan.
Ya, jahiliyah dari segi keimanan. Makanya kalau ada orang belum solat, belum melaksanakan perintah Allah, disebut dengan jahiliyah. Ya, kenapa? Karena belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wa war'un yuhjizuhu 'anil maharim. Sifat wara. Sifat wara'. Apa sifat wara' itu? Wara' itu artinya kehati-hatian. Kehati-hatian ini bukan terhadap perkara yang halal dan haram. Bukan. Kehati-hatian dalam perkara halal dan haram itu sudah jelas. Tapi kita dianjurkan untuk lebih berhati-hati terhadap sesuatu yang belum tentu halal dan belum tentu haram. Karena khawatir manakala kita memilih sesuatu tersebut yang belum jelas ketentuannya, khawatir sesuatu tersebut dihukumi haram. Maka berarti kita sudah masuk ke dalam dosa. Itu sifat wara. Kalau pribadinya disebut dengan wira'i. Wira'i, orang yang wara. Wara itu bagaimana sih? Wara itu contohnya misalkan saya dikasih air putih. Ya, saya dikasih air putih. Tidak saya minum. Kenapa tidak diminum tak? Pak Ustaz, air putih ini hukumnya apa? Statusnya apa? Halal tidak? Ya halal. Ya kan? Bukan haram. Tapi karena saya berhati-hati, saya mau mempertanyakan yang menyediakan air putih ini siapa? Kalau misalkan, oh ini dari masjid, ya sudah berarti halal. Menurut saya itu sudah halal. Tapi kalau misalkan yang menyediakan air putih ini siapa? Ada Pak Ustadz, salah seorang dermawan di masjid ini. Oh. Orangnya mana? Orangnya tidak pernah ke masjid Pak Ustadz. Oh, tidak pernah ke masjid, tapi air putihnya nyampe ke masjid. Terus kerjanya apa? Bandar sabu Pak Ustadz. Walaupun yang diberikan ini halal kepada saya, tapi bersumber daripada yang nah itu sifat wira'i, wara itu seperti itu. Makanya kita sering mendengar cerita ada salah seorang yang kadung makan sebuah apel, sebiji apel, kemudian harus mengorbankan beberapa tahun. Itu wara namanya. Padahal apel itu dapat dari mana? Dari sungai, hanyut. Kita jangankan hanyut, masih ada di pohonnya aja udah diambil. Ya kan? Itu. Jadi di pesantren itu ditanam pohon mangga di pesantren kita. Ditanam pohon mangga. Jadi pohon mangganya itu rindang. Buahnya itu kadang berada di atas kepala kita. Saking rindangnya pohon mangga itu. Jadi ada salah seorang teman kita ditulis yang mengambil pohon mangga ini haram. Ya, untuk melatih kita supaya kita tidak leluasa untuk mengambil hak orang lain. Itu di pesantren seperti itu. Haram diambil. Jadi tidak boleh. Jadi ada salah seorang teman, ya, apa namanya, suatu hari hilang mangga itu. Mangga hilang. Akhirnya Ustadz, kita punya guru, bertanya, siapa yang mengambil mangga ini? Terus salah satu orang ada yang lapor, oh yang ngambil mangga ini ada salah seorang santri yang berasal dari Pontianak. Orang Pontianak memang. Ya, orang Pontianak. Akhirnya dilaporkan. Ditanya, apa benar ente ngambil mangga? Enggak, katanya. Terus kata apa? Enggak. Saya enggak ngambil mangga. Cuman saya gigit. Katanya. Digigit aja, dia enggak ngambil pakai tangan. Jadi mangganya digigit sampai lepas. Ya sama aja. Ya, mengambil dengan cara apapun sama. Intinya mengambil. Walaupun bukan dengan tangan. Biasanya orang ngambil kan gini. Ya kan? Dia pakai gigi. Nah, itu sifat wara. Jadi kalau misalkan sifat wara tidak ada di dalam diri kita, berarti kita tidak akan merasakan nikmatnya dan lezatnya iman. Karena terkadang karena tidak ada sifat wara ini mudah masuknya sesuatu ke dalam tubuh kita. Ya enggak? Mudah masuknya sesuatu ke dalam tubuh kita. Makanya ada istilah STMJ. Salat terus maksiat
jalan. Kenapa? Karena belum ada sifat wirai di dalam diri kita. Ya, belum ada sifat wara di dalam diri kita. Saya ni rajin solat Pak Ustaz, tapi belum bisa ninggalkan yang namanya ini, ninggalkan yang namanya itu. Barangkali ada salah dalam faktor makanan. Tapi Ustaz, makanan yang saya makan ini halal. Iya, halal ini ada dua sebab. Ada halal barangnya, juga ada halal sebab. Dua-duanya harus halal. Ya, dua-duanya harus halal. Halal barangnya dan halal sebab untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, ketika yang halal itu masuk, maka akan menjadikan diri kita ini taat kepada Allah. Tapi ketika barang itu salah satunya, walaupun barangnya halal tapi didapatkan dengan cara yang tidak halal, maka bisa jadi menyebabkan diri kita ini belum mampu untuk taat kepada Allah. Bisa jadi taat terhadap perintah Allah, tapi belum taat untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa khuluqun yudari bihin nas, dan akhlak yang baik bagaimana memperlakukan manusia. Orang tua dihormati, yang muda disayangi, dua-duanya punya peran. Ya, yang tua minta dihormati, boleh, tapi ingat harus menyayangi yang lebih muda. Jangan Anda menuntut untuk dihormati tetapi Anda tidak menyayangi yang lebih muda. Begitu juga yang muda, ya, menuntut untuk disayangi, ya, untuk diayomi, untuk diperhatikan, tapi Anda selama tidak menghormati orang tua yang lebih tua, maka Anda tidak layak untuk disayang. Ya, makanya Nabi sampai mengatakan laisa minna man la yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Tidak termasuk ke dalam golongan kami. Artinya ini bukan ajaran kami, kata Nabi. Apa? Mereka yang tidak bisa menghormati yang lebih tua dan juga tidak bisa menyayangi yang lebih muda. Tuh. Itu yang dimaksud dengan albirru. Baik. Albirru, kebaikan. Bagaimana kebaikan itu? Kata Nabi SAW, kebaikan itu adalah ya, albirru matma'annat ilaihi nafsu wa tma'anna ilaihi alqalbu. Yang namanya kebaikan itu pasti membuat jiwa dan raga kita itu tenang. Itu yang namanya kebaikan. Makanya habis sholat itu kita tenang. Betul enggak? Habis sholat dah tenang, dah nyaman kita. Apalagi habis sholat ada yang ngajak makan. Itu tenang dua-duanya. Betul enggak? Tenang dua-duanya. Habis sholat zuhur kan, istirahat kerja, tak tahu ada yang WA di grup, ditunggu di Pak Ahmad asam pedas atau misalkan di Melda, itu bukan tenang lagi, itu di atasnya ketenangan sudah, ya kan? Habis sholat, habis ibadah kita tuh merasa tenang, betul? Habis buka puasa tenang nggak kita? Tenang sudah kita. Kenapa? Karena kita sudah menuntaskan kebaikan, ya. Maka yang dinamanya baik, yang dinamanya kebaikan itu menjadikan jiwa dan raga kita itu tenang. Ya. Kalau misalkan kita berumah tangga belum mendapatkan ketenangan, berarti ada kesalahan di dalam kita menjalani rumah tangga. Kalau misalkan kita bekerja, dalam pekerjaan ini tidak menjadikan kita tenang, was-was, gelisah dan yang sebagainya, bertolak belakang, berarti dalam pekerjaan itu ya tidak ada yang namanya kebaikan. Itu saja gampang, mengukur kebaikan itu di situ, kata Nabi. Wal birru matma'annat ilaihi nafsu. Ya, wa tma'anna ilaihi qalbu. Yang menjadikan jiwa kita itu tenang, yang menjadikan raga kita juga tenang. Jasmani kita tenang, rohani kita tenang. Ya kan? Habis sholat tenang, habis baca Quran tenang, habis buka puasa tenang, habis tahajud tenang, habis zikir tenang. Karena itulah yang namanya kebaikan. Pasti yang namanya kebaikan itu akan menjadikan kita tenang. Tapi kalau kita bisa belum melakukan kebaikan, ya, seperti misalkan kita belum sholat, tenang enggak kita? Belum tenang kita. Dikit-dikit dia jam. Betul enggak? Ya kan? Tengah puasa, belum tenang kita. Ketika kita berpuasa belum tenang sampai waktu berbuka. Kenapa? Karena kita belum menyelesaikan yang namanya tanggung jawab, yaitu berupa kebaikan. Kalau sudah kita selesaikan yang namanya kebaikan, maka kebaikan itu akan menjadikan kita tenang. Ya, akan menjadikan kita tenang.
Itu yang dimaksud dengan kebaikan. Sudah? Kebaikan itu bagaimana? Kebaikan itu ya, dikatakan di sini bahwasanya kebaikan itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kebaikan itu akan mengarahkan kita kepada ketakwaan kepada Allah. Itu kebaikan. Berarti yang tidak mengarahkan kita kepada takwa kepada Allah, untuk takwa kepada Allah berarti itu bukan kebaikan. Contohnya, ada kawan ngajak mabuk. Apakah itu kebaikan? Bukan kebaikan namanya. Kenapa? Karena tidak mengarah kepada ketakwaan. Walaupun dia yang neraktir. Walaupun dia yang neraktir. Ada teman misalkan ngajak judi. Yuk main yuk. Main apa? Kita main slot. Biar saya yang bayar semuanya. Oh, ente ternyata orang baik. Ini bukan baik namanya. Ya, yang namanya baik itu mengarah, mengajak kepada Allah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Saling tolong menolong dalam hal kebaikan. 'Alal birri wat taqwa. Kebaikan yang bagaimana? Yang mengarah kepada ketakwaan kepada Allah. Teman ngajak solat, teman ngajak ke majlis, teman ngajak silaturahmi, teman ngajak ibadah, teman ngajak ngaji. Ini yang disebut dengan teman baik. Tapi kalau sudah teman ngajak maksiat, ya, temannya ngajak maksiat, ini bukan namanya teman baik. Bukan namanya teman baik. Ya, kalau sudah ngajak maksiat, ngajak kepada hal-hal yang negatif, ngajak kepada keburukan, berarti itu bukan yang namanya teman baik. Karena teman baik itu adalah teman yang membimbing kita kepada Allah. Ya, teman yang buruk itu adalah bagaimana teman mengajarkan kita untuk lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbanyak teman-teman yang baik. Karena nanti di hari kiamat setiap teman yang baik, yang beriman kepada Allah, yang mengajak kepada keimanan, maka mereka akan memberikan syafaat kepada temannya. Ya. Mereka akan memberikan syafaat kepada temannya. Perbanyak teman yang baik. Ya, teman yang baik itu dipertahankan. Jangan teman baik itu dilepaskan, apalagi mudah tersinggung. Ya, temannya sudah baik, ngajak sholat, ngajak pengajian, cuman ada beberapa hal yang buat dia tersinggung, akhirnya tidak mau berteman lagi. Saya yang rugi. Karena teman baik itu akan memberikan syafaat nanti di akhirat. Ketika teman masuk surga, maka mereka akan mencari siapa temannya ketika di dunia. Ya. Dia akan mencari siapa temannya ketika di dunia. Ya Allah, teman saya satu pengajian, kok berada dalam api neraka? Akhirnya teman yang baik ini minta kepada Allah, ya Rabb, berikan syafaat kepada teman saya, namanya si Fulan. Karena ketika di dunia, dia pernah saya ajak ke pengajian. Ya Allah, di mana teman saya yang ini? Biasanya kadang hadir sama saya salat berjamaah. Oh, ternyata berada di dalam api neraka. Minta kepada Allah untuk diberikan syafaat. Teman yang baik itu diselamatkan oleh temannya. Maka yang dikatakan di dalam Al-Quran, hari di mana seorang teman ditanya tentang temannya. Hari di mana seorang teman akan ditanya tentang temannya. Maka nanti di hari kiamat ketika seorang teman masuk ke dalam surga, Allah bertanya, mana teman ente itu yang biasa menemankan ente ke dalam pengajian? Oh iya, mana ya Allah? Coba ente cari, ternyata dalam api neraka. Disitulah teman kita akan memberikan syafaat. Maka beruntung memiliki teman yang baik. Jangan sampai kita itu minder, gengsi. Berteman dengan orang baik, dikatakan bahwasanya kan sering tuh diejek dengan sok suci dan yang sebagainya. Bukan kita sok suci, tapi kita berkewajiban untuk mensucikan diri kita. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu. Kebaikan itu mengarahkan kepada ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan sampai kita itu menganggap sesuatu yang mengarah kepada keburukan itu baik, tidak. Karena bagaimanapun sesuatu yang mengarah kepada keburukan itu sekalipun desain, bungkus
apa namanya, tampilannya baik, sesungguhnya itu bukan yang namanya kebaikan. Bukan yang namanya kebaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ahli bir. Amin. Kemudian yang kedua adalah kata Nabi SAW, wal ithmu. Apa yang dimaksud dengan ithim? Keburukan itu, ay adzambu. Yang namanya keburukan itu yang disebut adalah dosa. Katakan di sini bahwasanya taraddud wa athar wa ittiraban khalqan wa nufuran. Wa hadha fi haqqi man nawwara Allah qalbahu wa alhamahu as-shawab. Jadi keburukan itu bagaimana sih? Keburukan itu ada dua hal. Ada keburukan yang membuat hati kita ini gelisah. Ada keburukan yang menjadikan kita ini tidak senang keburukan ini diketahui oleh orang lain. Betul tidak? Nah, yang kedua ini kan fitrahnya manusia itu suka kebaikannya diketahui oleh orang lain. Tapi manusia tidak suka keburukannya itu diketahui oleh orang lain. Nah, wal ithmu, adapun keburukan itu yang menjadikan seseorang itu gelisah, khawatir, was-was, resah dan yang sebagainya. Makanya seseorang habis melakukan keburukan, pasti dalam dirinya itu ada kegelisahan. Betul tidak? Habis ngebunuh orang, tidak mungkin tenang dia. Ya, satu hari itu terbayang terus wajahnya. Makan tetap tidak nafsu dia. Betul. Kenapa? Karena habis melakukan keburukan. Seorang habis melakukan keburukan akan membuat seseorang itu gelisah. Ya, akan membuat seseorang itu gelisah. Kenapa gelisah? Karena dia melakukan keburukan. Kenapa was-was? Kenapa khawatir dan sebagainya? Karena habis melakukan keburukan. Ya, pergi ke masjid pakai sandal jepit, pulang pakai sandal homiped. Ya kan? Itu tetap gelisah dia. Ya. Nanti sampai di rumah sandal homipednya biasanya diumpetin sama dia. Ya. Kadang dipakai sama anaknya, udah dimasukkan ke dalam? Belum. Masukkan ke dalam. Tuh, kenapa tumben-tumbennya sandal dimasukkan ke dalam? Biasanya simpan di luar. Dalam hatinya akan berkata, nanti yang punya ngelihat, saya dituduh lagi mencuri. Ada kegelisahan. Lihat orang yang ngambil motor, ngambil kendaraan orang, itu motornya disembunyikan. Betul enggak? Disembunyikan, enggak mau diketahui oleh orang lain. Kenapa? Karena ada kegelisahan. Ada kegelisahan. Dan yang kedua, keburukan itu adalah sesuatu yang tidak mau diketahui oleh orang lain. Itu dianggap buruk. Itu dianggap buruk. Ya, kita tidak mau dosa-dosa kita ini diketahui oleh orang lain. Aib-aib kita diketahui oleh orang lain. Kenapa? Karena resikonya adalah malu. Malu kenapa? Malu terhadap manusia. Umumnya malu terhadap manusia. Ketika kesalahan, dosa, aib, maksiat kita diketahui oleh orang lain, kita merasa malu. Malunya bukan kepada Allah, tapi malunya kepada manusia. Itu yang disebut dengan keburukan. Jadi Nabi sudah memberikan pelajaran kepada kita antara perkara baik dengan perkara buruk. Simpel sebenarnya. Ya, tidak perlu perkara baik itu ditimbang-timbang. Manakala perkara baik itu menjadikan kita tenang, tentram, nyaman, maka itu adalah perkara baik. Manakala suatu perkara menjadikan kita itu gelisah, was-was, khawatir, cemas dan sebagainya, berarti itu adalah perkara buruk. Kalau misalkan kita tetap bingung bagaimana antara perkara baik dengan perkara buruk, maka yang pertama adalah ditimbang dari segi syariat. Bagaimana cara menimbangnya? Sedangkan saya tidak tahu Pak Ustadz. Berarti bertanya kepada orang yang lebih tahu. Ustadz, bagaimana hukumnya seperti ini? Karena saya ini bingung. Apakah ini baik atau buruk? Apakah ini halal atau haram? Apakah ini jelas atau tidak jelas? Ditanya. Maka di situ akan ditakar, dipertimbangkan secara syariat. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah, ketika dihadapi dengan perkara baik dan perkara buruk, maka dia bisa membedakan mana perkara baik, mana perkara buruk. Kenapa? Karena mereka punya ainul basirah. Mereka punya ainul basirah. Yang mempertimbangkan perkara baik dan buruk ini apakah mata? Bukan. Tapi ini.
Mata yang ada di dalam hati. Makanya disebut basira. Makanya salah satu sifat Allah itu namanya Al-Basir. Nama Allah itu yang maha melihat terhadap perkara-perkara yang tidak tampak oleh mata. Jadi ketika kita menimbang sesuatu, menimbang sesuatu itu bukan dengan mata. Menimbang sesuatu bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Makanya sampai Nabi SAW mengatakan, apa kata Nabi SAW penutup daripada hadis ini? Ya. Wa in aftakan nas wa aftauka wa taraddada fi sadri wa in aftakan nas wa aftauka. Manakala misalkan kita bingung dalam memutuskan sesuatu, padahal teman-teman kita sudah ngasih saran, sudah begini saja, bingung kita mana yang baik. Maka kata Nabi SAW, wa in aftakan nas wa aftauka. Apa? Yaitu istafti qalbak. Mintalah pendapat melalui hatimu. Karena hati ini tidak bisa bohong. Betul tak? Hati tidak bisa bohong. Karena hati lebih mengetahui asal muasal perkara ini bagaimana ketimbang orang yang mengetahui. Hati ini tidak bisa bohong. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Dikatakan di dalam surah An-Najm, ya, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Mata ini bisa saja mengingkari, tapi hati tidak bisa mengingkari. Kalau kata teman, gimana? Body saya sudah langsing belum? Karena kita tidak mau muji teman kita bilang, masih saja tidak langsing ente. Tapi dalam hatinya langsing. Betul tidak? Gimana? Mobil saya bagus tidak? Biasa aja, mobil ente banyak orang pakai. Dalam hatinya bilang bagus. Mata, mulut bisa mengingkari, tapi hati tidak bisa mengingkari. Terhadap sesuatu perkara baik dan perkara buruk, sekalipun kata orang yang sekeliling ini, oh ini baik, oh ini buruk, bingung kita. Kata Nabi SAW, istafti qalbak. Nih, minta pendapat kepada hati kita. Ya, minta pendapat kepada hati kita. Karena hati ini akan tahu mana perkara baik, mana perkara yang buruk. Bahkan hati ini merasakan sesuatu yang tak dijangkau oleh mata kita. Ya, hati ini merasakan sesuatu yang tak bisa dijangkau oleh mata kita. Misalkan anak kita jauh kuliah di Jakarta, perasaan tidak nyaman. Oh ternyata anak kita sakit. Padahal kita ngelihat tidak anak kita, tidak. Tapi ini hati dengan perasaan. Makanya hati ini mewakili. Hati ini ibarat raja yang berkuasa di suatu daerah dan yang menguasai tubuh kita. Sudah? Maka oleh karena itu, ya, segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah, semuanya itu baik, asal muasalnya. Tapi yang menjadikan yang tidak baik itu siapa? Kita sendiri. Kita sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai dikatakan dalam sebuah riwayat, wa inni khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya semua hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku ciptakan dalam keadaan lurus. Tidak ada manusia itu dilahirkan dalam keadaan tersesat. Ya. Siapa yang menjadikan mereka itu sesat? Siapa yang menjadikan mereka itu keliru? Siapa yang menjadikan mereka itu salah? Wa innahum atathumush syayatin fajtalathum an dinihim. Wa innahum atathumush syayatin, yang menjadikan mereka itu tertipu, tersesat, salah, keliru. Siapa yang menjadikan mereka itu seperti itu semua? Adalah sebab syaitan mendatangi mereka semuanya. Ya, mendatangi mereka sehingga akhirnya apa? Mereka berpaling daripada agama. Wa harramtu alaihim ma ahlaltu lahum wa amartuhum an lam yusyriku bi ma lam anzil bihi sultana. Sehingga syaitan ini datang di dalam diri mereka, mengharamkan apa yang aku halalkan, kata Allah, dan menghalalkan apa yang aku haramkan. Manusia, semua manusia, hamba-hamba Allah semuanya, baik yang beriman atau yang tidak, asal muasalnya adalah lurus. Ya. Lurus semenjak diciptakan oleh Allah. Tapi siapa yang menjadikan mereka itu bengkok, keliru, salah, ya, kemudian hitam dan sebagainya, yang menjadikan mereka seperti itu adalah syaitan. Sehingga menjadikan mereka itu meninggalkan agama mereka. Na'udzubillah. Ini penjelasan
Maka hendaknya kita semua mengetahui mana perkara yang baik, mana perkara yang buruk. Kalau memang perkara yang baik itu adalah menjadikan diri kita itu tenang. Adapun perkara buruk itu akan menjadikan diri kita itu gelisah. Inna ala qalbil mu'min al-kamil nuran yattaqid fa idza wurida 'alail haqq at-taqi huwa wa nurul qalbi famtazaja fatma'anna al-qalbu wa na'isha wa idza wurida 'alaihi al-batil nafara nurul qalbi wa lam yumazithu fattaraba al-qalbu. Dikatakan di sini bahwasanya sesungguhnya bagi orang yang beriman itu mereka memiliki cahaya di dalam hati mereka yang dengan cahaya tersebut dapat menjadikan mereka itu bertakwa kepada Allah dan menjadikan hati mereka itu tenang tatkala mereka itu melakukan suatu kebaikan. Dan apabila mereka dihadapkan dengan yang namanya kebatilan, maka hati mereka itu akan berpaling. Jadi diceritakan di sini bahwasanya ya, kalau tingkatan kita ini kan, kalau tingkatan kita yang awam ini, kita semua ini kan masih awam, kan masih awam. Kalau tingkatan kita ini tidak mau keburukan kita itu diketahui oleh orang lain, dan keinginan kita itu kebaikan kita diketahui oleh orang lain. Adapun orang-orang yang al-arifin, yang ma'rifat kepada Allah itu terbalik. Terbalik itu bagaimana? Tidak mau kebaikannya diketahui oleh orang lain. Ya, tidak mau kebaikannya itu diketahui oleh orang lain. Karena khawatir kebaikan itu ketika diketahui oleh orang lain akan merusak niat mereka. Akan merusak niat mereka dan merusak tujuan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hati mereka itu benar-benar baik. Maka diceritakan di sini bahwasanya suatu kali ada salah seorang murid ingin suluk kepada gurunya. Suluk itu artinya ingin menempuh satu jalan, thariqah. Maka akhirnya oleh gurunya disuruh untuk mengasingkan diri. Disuruh untuk mengasingkan diri. Uzlah. Kata gurunya, sudah, ente menetap di satu tempat ini, misalkan di suatu gua, ente ibadah, fokus ibadah. Sudah ibadah. Akhirnya 1 bulan kemudian gurunya datang. Kata gurunya, nah, sekarang ente melihat anak ini bagaimana? Kata muridnya itu apa? Saya melihat Anda itu gambarannya seperti babi. Kata gurunya. Ya sudah, terus ibadah. Bulan kedua datang lagi gurunya. Kata gurunya, sekarang ente dapati saya ini bagaimana bentuknya? Kata muridnya apa? Kalau sekarang seperti anjing. Sudah, bulan ketiga datang lagi gurunya. Kata gurunya, sekarang ente dapati saya seperti apa? Kata muridnya, laksana seorang raja, laksana seorang malaikat. Kata gurunya, ente berhasil. Ente berhasil. Yang namanya kebaikan itu apa? Yang namanya kebaikan itu tidak akan mudah menilai orang itu atau menganggap orang itu buruk. Kalau kita ibadah, kemudian setelah ibadah melihat orang itu lebih buruk dari kita, berarti ibadah kita ada yang salah. Ibadah kita ada yang salah. Karena tujuan kita beribadah bukan untuk menilai orang lain. Tapi tujuan kita beribadah adalah bagaimana untuk memperlakukan orang lain itu tetap baik. Tidak boleh menilai orang lain itu buruk. Apalagi misalkan mohon maaf, kita sekarang sudah 5 waktu ke masjid. Ya kan, belum azan kita sudah ke masjid. Terus kemudian keluar dari masjid, lihat ada orang yang tidak ke masjid, lalu dalam hati kita berkata, apa orang ini tidak ke masjid, calon neraka lah orang. La haula wala quwata illa billah. Nah, kalau seperti ini berarti ibadah kita itu tidak menjadikan kita baik, tidak menjadikan kita itu nyaman, tentram. Berarti ada salah dengan ibadah kita. Ya, ada yang salah dengan ibadah kita. Berarti tujuan kita beribadah itu adalah agar menilai orang lain itu lebih buruk daripada kita. Ini yang tidak dibenarkan. Ya, ini yang tidak
tidak dibenarkan. Tujuan kita beribadah, membersihkan diri kita. Agar apa? Agar semua yang dilihat ini adalah laksana malaikat. Kalau kita melihat orang lain laksana malaikat, berarti menunjukkan kita tidak melihat orang lain itu dengan hal negatif. Dan seakan-akan orang lain itu tidak memiliki dosa. Itu kalau orang yang sudah sampai kepada puncak ma'rifatullah. Makanya orang yang sudah sampai puncak kepada ma'rifatullah, tidak ngaruh. Orang mau berbuat baik atau berbuat buruk kepada dirinya, itu tidak ngaruh. Ya, kenapa? Karena mereka menyadari bahwasanya perbuatan baik dan buruk dari orang lain terhadap dirinya, ya, itu tidak ada apa-apanya. Dan segala sesuatunya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak? Nanya tentang ayat kah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Isra. Saya buka dulu nih Al-Qur'annya. Bisa dikatakan bahwa jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka sesungguhnya kejahatan itu merupakan diri sendiri. Apabila datang saatnya hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuram. Kata menyuram ini wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam masjid-masjid Allah. Sebagaimana ketika mereka memusuhi pertama kali dan mereka membiarkan apa saja yang mereka kuasai. Yang saya tanyakan, apa hikmah menyuram dari surat Al-Isra dan Al-Kahfi ini? Yang kedua, apa hikmah? Hikmah kata menyuram ini apa? Menyuramkan dalam Al-Kahfi dan surat ayat Al-Isra ayat ke-7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Ayat yang mana? Kalimat yang mana yang ditanyakan? Menyuramkan. Kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan. Menyuramkan atau kirapan aja bukan? Apa saksi ini yang salah? Tidak ada di sini kalimatnya. Tidak ada di sini. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Apabila kalian berbuat baik, maka kalian berbuat baik untuk diri kalian. Berbuat baik apapun, baik terhadap diri sendiri atau untuk orang lain. Ketika kita berbuat baik ya kepada orang lain, sesungguhnya kita berbuat baik untuk diri kita. Itu maksudnya. Ya. Kalau kita berbuat baik untuk diri kita kan sudah pasti baik untuk diri kita, ya enggak? Tapi ketika kita ya berbuat baik untuk orang lain, itu sebenarnya hakikatnya adalah untuk kebaikan untuk diri kita sendiri. Jadi jangan kita anggap berbuat baik kepada orang lain kita itu menguntungkan orang lain semata. Oh enggak. Di saat Allah memerintahkan kita untuk ya berbuat baik kepada orang lain, menunjukkan bahwasanya di situ ada kebaikan yang akan kita dapat. Sesungguhnya kita telah berbuat baik untuk diri kita sendiri. Ya, di antara kebaikan untuk diri kita sendiri apa? Pertama, kita mendapatkan pahala. Yang kedua, terjalinnya silaturahmi. Yang ketiga, menunjukkan bagaimana kita memiliki moral atau akhlak. Yang empat, kita menjaga nama baik agama yang ada di dalam diri kita. Yang kelima, kita memenuhi hak-hak setiap muslim atau hak-hak secara manusiawi. Nah, berarti ada kebaikan untuk diri kita. Wa in asa'tum falaha. Maka kalau misalkan kita berbuat buruk, ya berbuat buruk kepada orang lain, sesungguhnya kita telah berbuat buruk juga untuk diri kita. Kita menganiaya, kita berbuat zalim, kita mengambil, merampas hak orang lain, sesungguhnya itu keburukan untuk diri kita. Kerugian yang akan kita alami. Antaranya apa? Sudah pasti kita dapat dosa. Betul dia? Yang kedua, merusak hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia. Yang ketiga, ya khawatirnya perbuatan itu
akan apa? Akan berimbas. Ketika kita mengambil hak orang lain, maka barangkali suatu saat keluarga kita haknya akan diambil oleh orang lain. Artinya kita yang akan mendapatkan kerugian. Itu maksud ayatnya. Ya, maksud ayatnya seperti itu, Pak. Terus mengapa kita katakan bahwa berbuat baik kepada orang lain lebih diutamakan daripada diri sendiri? Oke. Berbuat baik kepada orang lain lebih diutamakan daripada berbuat baik terhadap diri sendiri. Ya, kenapa? Alasannya adalah karena ya berbuat baik kepada orang lain manfaatnya lebih besar daripada berbuat baik untuk diri kita sendiri. Ini misalkan kita beli makanan enak untuk kita santap sendiri. Itu ujung-ujungnya jadi apa? Jadi kotoran. Mungkin sisi lainnya akan jadi penyakit yang membahayakan diri kita sendiri. Tapi ketika kita membelikan makanan yang enak dan kemudian kita berikan kepada orang lain, apa yang akan kita dapat? Terjalin kebaikan, mendapatkan pahala, dan kemudian kita menunjukkan bahwasanya kita memiliki sikap dermawan. Nah, itu berbuat baik kepada orang lain jauh lebih besar kebaikannya daripada berbuat baik terhadap diri kita sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa setiap manusia itu ciptakan atau khusus? Ya. Kaitan dengan ini ada di hadis Al-Ba'in itu hadis Imam An-Nawawi yang nomor 4 tentang takdir Penciptaan manusia. dari kandungan itu Ya. sampai ke panjang Ya. sampai akhirnya itu seorang melakukan amalan Ya. menuju surga, tapi karena sehingga jalan dia sesuai dengan hasil kita, tapi karena ketentuan Allah tidak menunjukkan maka masuk neraka. Dan sebaliknya, ini bagaimana Pak? Kalau kita lihat tadi ini kan seolah-olah kita menyalahkan setan, dan kita juga ada hawa nafsu. Ya. Mohon dijelaskan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebagaimana yang dikatakan tadi bahwasanya ya inni khalaqtu ibadihi kulluhum hunafa fa'atadhumus syayatin fa'ajlathumum an dinihim. Sesungguhnya setiap manusia aku ciptakan dalam keadaan lurus. Lurus itu artinya fitrah, suci. Sehingga mereka ditipu ya dan dikelabui oleh syaitan sehingga mereka meninggalkan agama mereka. Ada kaitannya tidak dengan hadis yang lain yang dikatakan bahwasanya sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal dengan amalan ahli surga sehingga menjadikan antara dirinya dengan surga itu sisa satu jengkal. Akan tetapi kedahuluan takdir maka kemudian menjadikan dia itu masuk ke dalam api neraka. Dan sebaliknya ada orang yang beramalan ahli maksiat, ahli neraka sehingga menjadikan dirinya dengan dekat neraka itu dekat dan kemudian kedahuluan takdir dan kemudian memasukkan dia ke dalam surga. Jadi seakan-akan zahirnya ini bertabrakan padahal tidak. Hakikatnya itu seperti ini. Ketika kita menjadi ahli taat, ya, ketika kita menjadi ahli taat, maka kita jangan menganggap atau meyakini bahwasanya ketaatan kita itu sudah pasti diterima. Sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sebentar ya. Oke. Jangan menjadikan kita itu pede, yakin dengan amalan kita itu sudah pasti diterima. Karena antara amalan dengan diterimanya amalan tersebut yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Juga sebaliknya, orang yang ahli maksiat, ya, jangan kita yakini orang yang ahli maksiat itu sudah pasti masuk ke dalam api neraka. Karena bisa jadi ketika di puncak kemaksiatannya dia bertaubat kepada Allah, kemudian taubatnya diterima oleh Allah, pada akhirnya dia masuk ke dalam surga. Maknanya apa? Kata Imam Ibn Athaillah, rubbama fatahalak babut ta'ah wa ma futihalak babul qabul.
wa rubbama qudiya 'alaika bidzambi fakana sababan fil wusul. Bisa jadi, ya, kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan ibadah kalian itu diterima. Ibadah tapi tidak diterima. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan kalian itu untuk berbuat dosa, dan kemudian kalian beristighfar, dan amalan kalian tadi itu yang tidak diterima oleh Allah sebab istighfar kalian. Paham tak? Sebab istighfar. Manusia ini ditergelincirkan ke dalam dosa. Bukan artinya Allah tidak sayang, justru Allah sayang. Ditergelincirkan manusia ke dalam dosa itu supaya apa? Supaya itu kita mengingat dan merasa bahwasanya kita ini perlu yang namanya istighfar dan tahu. Makanya habis solat apa yang kita baca? Astagfirullah. Makanya maaf, kurang setuju. Ada orang solat alhamdulillah. Tidak. Beda, itu kalau habis makan. Kalau habis sholat kita dianjurkan istighfar. Kenapa? Karena bisa jadi sebab diterimanya sholat kita itu bukan karena sholat kita, tapi sebab istighfar kita. Ya, sebab istighfar kita, diterimanya amal ibadah kita. Makanya Imam Ibn Athaillah di antara kalimatnya beliau mengatakan bahwasanya bisa jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, futiha babak at-ta'ah wa ma futihat babul qabul. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan kita ahli taat, ternyata ibadah kita tidak diterima sama sekali. Hingga akhirnya tergelincirnya kita ke dalam maksiat, kemudian kita bertaubat dan beristighfar, baru kemudian ibadah-ibadah kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya di sini ada dua, ar-raja dan al-khauf. Manusia itu memiliki dua sifat wajib. Ar-raja ini harapan. Harapan bagi siapa? Orang yang ahli maksiat, bahwasanya taubatnya diterima oleh Allah. Karena kalau orang ahli maksiat tidak memiliki harapan kepada Allah, selama-lamanya dia itu akan kandas. Kandas, putus asa, itu tidak baik. Yang kedua, ahli ibadah wajib memiliki sifat apa? Al-khauf, takut kepada Allah. Takut bagaimana? Loh, kok takut? Padahal dia sudah ahli ibadah. Loh, tetap harus takut. Karena bisa jadi terkadang meremehkan sesuatu yang sesuai itu menjadikan keimanannya itu tergelincir. Ini ada kaitannya. Ya. Jadi tidak apa-apa saya cerita nih ya. Saya punya teman, adik kelas tapi mondok sama-sama. Hanya saja dia meneruskan pendidikannya ke Yaman, ke universitas, dan sampai selesai S1. Pulang ke Indonesia, beberapa tahun baik. Belakangan ini, lihat tidak di YouTube debat masalah nasab? Ada lihat tidak? Yang Kesultanan Banten mengadakan debat antara nasab. Debat masalah nasab, buka saja YouTube, debat masalah nasab. Ada sekelompok orang yang meragukan nasab habaib. Ya kan? Salah satunya adik kelas saya. Gimana dia bisa meragukan nasab habaib sedangkan dia bisa baca kitab dari gurunya para habaib? Bagaimana? Itu adik kelas saya, orang Tegal. Dan dia sudah tidak mau pakai kopiah. Pakainya apa? Kayak pakai kopiahnya Kabayan itu, yang ada segitiga bawahnya itu. Ya kayak belangkon itu. Kalau belangkon kan keras ya Pak ya. Tapi dia tuh lembut. Jadi hidayah itu mahal. Jadi kan kita menganggap bahwa kita sudah punya ilmu ini ada jaminan kita akan selamat, belum tentu. Sampai kita ini chat, kita nasihat. Apa jawaban dia? Biarkan saya berada di dalam teori ilmu. Itu sombong. Seakan-akan dia sudah punya ilmu ini. Ya, dia sudah punya ilmu, udah ente jangan ngasih tahu anaknya punya ilmu. Sombong dia. Sifatnya iblis kan ditegur, tidak mau. Kenapa? Karena merasa lebih mulia, ya, dia punya ilmu. Ini saya punya teman, adik kelas tapi ya. Ya. Bahkan yang mendebatinya itu satu kelas, satu mondok. Menantunya Habib Rizik, Habib Mandi Palotos. Itu yang mendebatinya. Di forum itu yang mendebatinya itu. Satu mondok, satu kuliah di Yaman.
Kan Pak bisa baca kitab, tahu dalil, bisa bahasa Arab. Kok bisa seperti itu? Jadi selama ini dia meragukan nasab guru-gurunya yang dia dapati ilmu daripada guru-gurunya. Gimana? Misalkan Bapak Ibu sudah belajar sama saya misalkan bertahun-tahun. Pada akhirnya Bapak bilang, Ustaz Sobirin itu bukan anaknya Pak Ismail. Terus anaknya siapa? Pokoknya bukan anaknya Pak Ismail. Meragukan nasab saya. Itu kacau namanya. Berarti sama dengan Anda memuntahkan apa yang sudah ada di dalam gelas. Padahal apa? Padahal Anda bisa seperti itu, Anda bisa alim, Anda bisa kuliah di Yaman. Sebab apa? Sebab guru-guru Anda. Ketika Anda meragukan nasabnya Rasulullah, para habaib, berarti Anda meragukan nasab guru-guru Anda secara tidak langsung. Nah, makanya hidayah itu ngeri kita, Pak. Makanya sampai-sampai ada yang mengingatkan kita. Saking kita tuh manas sama ini teman kita, ada yang mengingatkan kita, ingat, ya. Kita ini yang seperti ini melihat dia itu sesat, barangkali ya katanya. Tapi kita tidak tahu apakah kita ini lebih baik daripada dia. Tapi bisa jadi suatu saat ya kita lebih buruk daripada dia dan dia taubat kepada Allah. Itu bisa jadi. Nah, makanya yang kita lihat beramal, alim tersesat. Yaitu bukti daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal hasil terhadap apa yang kita miliki, jangan sampai membuat kita itu terlampau percaya diri dan merasa aman, tidak baik. Ya, tidak merasa aman dan tidak merasa aman, tidak memiliki apa namanya terlampau percaya diri. Karena sesuatu itu bisa mengelabui kita, menipu kita. Sudah soalnya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.